wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran PKN akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kalian tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita dengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa berikut ini. Kita dengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, tentunya kita akan bertanya-tanya, kenapa sih bangsa Indonesia harus bersatu? Ada yang menyatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya di sini bahwa persatuan dan kesatuan yang melekat pada bangsa Indonesia itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari tujuan nasional tadi tentunya perwujudan dari persatuan dan kesatuan ini salah satunya adalah adanya Nusantara, Nusa Antara, antar pulau, yang merupakan satu kesatuan politik bangsa Indonesia dan merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai wadah dan ruang lingkup yang menjadi modal yang paling besar yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian adanya suku bangsa, bahasa, dan kebudayaan yang dimiliki Indonesia sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu arti dari persatuan dan kesatuan itu sendiri adalah bahwa apa yang kita rasakan sebagai wajah negara Indonesia, bersatunya macam-macam corak dan keanekaragaman yang menjadi satu kesatuan bulat yang utuh, itulah Indonesia. Nah, sejalan dengan itu, tujuan dari nasional dan pembangunan Indonesia yaitu memiliki fungsi pertahanan, keamanan, pemerintahan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kemudian ada juga prinsip dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama adanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua prinsip nasionalisme, ada rasa nasional, ada rasa memiliki dari bangsa Indonesia. Kemudian ada prinsip kebebasan, di mana tanggung jawab manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya, kepada bangsanya, kepada sesama, dan hubungannya dengan Tuhan. Kemudian prinsip wawasan Nusantara, yaitu dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan, yang merasa bahwa satu senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa dan setanah air yang memiliki satu tekad dalam mencapai tujuan nasional. Yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan yang mewujudkan reformasi dengan semangat persatuan Indonesia yang harus dimiliki untuk mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan Oke, kita lanjutkan dengan keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah jumlah dan potensi penduduknya yang sangat besar dan menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dari berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Yang ketiga, dalam pengembangan wilayahnya, Indonesia memiliki konsep wawasan Nusantara dengan berbagai keberagaman, namun secara prinsip tetap satu pandangan yang memandang bahwa Indonesia sebagai kesatuan ideologi,
politik, sosial, dan ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Kemudian memiliki tata krama dan keramah-tamahan yang tinggi. Semangat Sumpah Pemuda, kemudian letak wilayah dan posisi silang yang sangat strategis yang sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia serta keindahan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendukungnya yang pertama adalah karena Sumpah Pemuda yang merupakan sejarah di mana isi dari rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai-nilai yang utama, yaitu satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila yang memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI, di mana nilai-nilai Pancasila ini bersifat universal dan menyeluruh. Yang terakhir karena Bhinneka Tunggal Ika, yaitu adanya persatuan dari segala perbedaan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya faktor penghambatnya. Faktor penghambat dari persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama, sukuisme yang tinggi. Dengan adanya kebinekaan dan keberagaman, masing-masing wilayah memiliki karakter yang berbeda, di mana karakter ini menjadi penghambat apabila tidak diiringi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki sebagai karakter khas masyarakat Indonesia. Kemudian letak geografis, di mana kondisi ini akan semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan di Indonesia yang tidak sama. Kemudian adanya atau munculnya etnosentrisme yang merupakan sikap menonjolkan kelebihan dari budaya yang dimiliki oleh wilayah yang berbeda. Dari nilai-nilai budaya yang melemah ini, maka akan dengan mudah ancaman dari luar datang untuk memecahkan dari rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana cara mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Yang pertama, berorientasi ke depan, yaitu lebih perspektif dalam kemajuan. Kita menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan dengan nilai-nilai Pancasila yang kita miliki. Kemudian bersikap realistis, selalu membuat perencanaan dan lebih menghargai perbedaan, memiliki keyakinan segala tindakan yang ada konsekuensinya, dan menyadari rasional serta percaya kepada kemampuan dari masing-masing wilayah, menjunjung tinggi keadilan, dan berorientasi pada produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Oke, mungkin itu dari materi persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon